Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Mancala Putra Putih, yang beranggotakan Fatur Rahman Yudanto, Ganjar Abdillah Ahmad, Muhammad Fahmi, dan Naura Nazifah. Permainan Mancala adalah nama globalnya. Nah, permainan ini merupakan permainan papan yang dimainkan hampir di seluruh dunia dengan memiliki banyak variasi. Mungkin teman-teman pernah bermain permainan ini. Nah, di negara kita sendiri, permainan ini namanya disebut dengan congklak. Sedangkan di Malaysia disebut dengan congkak, di Afrika adalah bantumi. Permainan Mancala memiliki sekumpulan lubang yang berisikan 4 biji batu. Permainan ini tidak banyak memiliki pergerakan, namun satu gerakan dapat berdampak pada isi semua lubang di papan. Mekanisme yang pertama, saat batu di tangan, pemain harus meletakkan batu ke tempat lubang milik sendiri termasuk lubang besar milik sendiri yang dibiarkan kosong tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan giliran tambahan, pemain harus bisa menghabiskan batu terakhir tepat di lubang besar milik sendiri. Dan yang ketiga, jika ingin mendapatkan banyak batu di lubang besar milik sendiri, pemain bisa menjatuhkan batu terakhir di salah satu lubang kosong di tempat sendiri. Alhasil, pemain bisa mengambil berapapun batu yang berada di seberang lubang kosong tadi. Saat giliran pemain pertama berakhir, pemain kedua melakukan cara bermain yang sama seperti pemain pertama. Babak permainan berakhir ketika salah satu pemain berhasil menghabiskan biji di lubang miliknya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aturan pertama adalah bonus giliran. Seperti yang dijelaskan oleh Nau tadi, bahwasannya bonus giliran ini dapat diperoleh jika batu terakhir dari pemain mencapai lumbung atau lubang besar. Sehingga bagaimana caranya untuk mendapatkan poin terbanyak atau sebanyak-banyaknya adalah dengan cara pemain bisa memasuki lumbung besar atau lubang besar sehingga bisa peroleh nilai sebanyak-banyak. Dalam artian batu terakhir habis pada lubung besar. Seperti contoh di sini bisa dilihat bahwa player satu kita bergerak ke kiri ya. Nah, player satu ini ada 3 biji, 1, 2, 3 masuk ke lubang. Batu terakhir di lumbung besar. Sehingga pemain pertama bisa oleh giliran tambahan, yaitu antara lubang yang ini atau lubang yang ini. Dalam hal ini memilih lubang yang tengah, sehingga dia maju lagi 1, 2, 3, 4. Ketika udah beres, baru pemain selanjutnya yaitu player kedua bermain dalam hal ini yang lubang sebelah kanan, pemain kedua main sampai selesai. Kemudian aturan kedua adalah manakala ini kita bisa mengambil batu lawan. Dalam hal ini jika batu terakhir jatuh pada lumbung sendiri yang kosong dan di depannya ada biji atau batu lawan, maka seluruh batu lawan dan batu atau biji kita yaitu satu ada dimasukkan ke lumbung milik sendiri atau lubang besar. Dalam hal ini kita bisa lihat di jari yang ini yang ditunjuk ada satu, kemudian dia pindah ke sini yang lubang kecil kosong, kemudian di depannya ada pemain lawan yang punya beberapa biji yaitu 3, maka 3 tambah 1, 4-4-nya masuk ke lumbung milik player satu. Baru kemudian lanjut ke player 2. Kemudian aturan 3 adalah aturan game berakhir kalau salah satu pemain nggak punya sama sekali batu alias batunya habis atau no batu, maka maka langsung bisa dihitung total dari eh, dari biji di lumbung masing-masing. Perbandingan dengan congklak, congklak perlu diketahui bahwa ada bedanya dengan mangkala. Yaitu congklak ini memiliki 7 lubang kecil, di mana masing-masing lubang memiliki 7 biji atau 7 batu. Dan eh, pemain bisa mengambil batu lawan di daerah lawan dan mengenaburnya. Sedangkan di Mancala tidak bisa. Konkretnya seperti ini, kita bisa lihat dalam hal ini yang kuning dari ujung maju satu sehingga dapat lumbungnya sendiri dan dia dapat giliran tambahan. Kemudian yang sebelah kirinya lagi maju sampai sampai di daerah lawan dan sampai di daerah lawan ini ditambahin punya lawan karena karena di daerah lawan tambah satu, 1 tambah 7 ada 8, maka 8 ini ditaburin kembali sampai dia balik lagi sampai habis ya, dan batu terakhir ada di wilayahnya dia, sehingga sama ini Mancala tidak bisa seperti ini.
dalam hal ini congklak bisa. Oke, nah untuk selanjutnya kita membahas tentang algoritma greedy untuk menentukan mana move yang paling optimal. Nah, di sini secara umumnya nantinya kita akan memetakan semua move yang memungkinkan dari masalah ini dalam bentuk tree. Kemudian algoritma greedy ini dia akan menentukan move mana eh, yang yang bisa mendapatkan reward paling optimal eh, dari permainan masalah tersebut. Nah, untuk singkatnya, ini adalah pseudocode-nya. Kemudian untuk detailnya kan seperti ini. Nah, misalnya kita punya masalah seperti ini ya. Ini merupakan pemetaan world state space-nya. Nah, di sini kita memetakan tiga kemungkinan move yang bisa diambil. Nah, jadi ada move di lubang A, di lubang B, dan di lubang C. Nah, untuk di lubang A di sini state-nya nantinya akan seperti ini. Kemudian kalau di lubang B state-nya akan seperti ini. Kemudian di lubang C state-nya akan seperti ini. Nah, di sini di lubang A ini karena bijinya itu jatuh di lumbung sendiri, maka ada bonus move sehingga kita bisa meneruskan move kita, yakni antara memilih lubang B atau lubang C. Nah, dari hal ini kita bisa melihat reward mana yang paling maksimal jika kita memilih lubang A antara lubang A, B, dan C. Kalau misalnya lubang A, karena dia di sini mendapatkan bonus move, sehingga reward maksimalnya adalah selisih antara skor kita dan skor lawan, yaitu 2. Kemudian kalau yang di lubang B dan C, keduanya itu hanya mendapatkan satu karena dia tidak mendapatkan bonus move, sehingga nilai selisihnya itu selisih skor kita dengan skor lawan itu hanya satu. Jadi di sini eh, next move yang paling memungkinkan dan yang mendapatkan skor paling banyak adalah yang A. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau misalnya eh, move yang memungkinkan itu mendapatkan skor yang sama banyak, selisih skor yang sama banyak. Misalnya kan seperti ini, saat kita eh, mengambil biji baik di B maupun di C, kita akan mendapatkan selisih skor yang sama-sama 2 ya, bisa dilihat. Nah, di sini terjadi tie break. Nah, untuk strategi tie breaknya itu ada 2. Kita bisa eh, mengambil biji yang ada di lumbung yang berada paling jauh dari lumbung ini, atau biji yang ada di lubang paling dekat dengan lumbung ini. Nah, untuk strateginya eh, akan dijelaskan secara lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian implementasi. Tadi kan di awal juga disebutkan bagaimana algoritma greedy itu berjalan di game Mancala ini, bagaimana algoritma greedy itu untuk menentukan state-state untuk memilih lubangnya, untuk state-state bagaimana game Mancala itu berjalan. Untuk implementasinya itu sendiri, kita melakukan implementasi game ini berbasis website. Itu untuk halaman utamanya seperti ini ya. Sebutkan Mancala Putra Petir, kemudian kita memilih salah satu agen. Nah, adapun agen-agennya ini nanti bisa kita bahas setelah ini ya, selanjutnya. Jadi setelah kita menentukan agen, kita pilih salah satu agen, selanjutnya halaman akan dialihkan ke halaman gameplay-nya. Tadi kan disebutkan juga masing-masing kita itu punya 7 lubang dan juga 7 lubang untuk lawan. Seperti ini ya. Di halaman gameplay ini ada button untuk jika kita memilih
lubang yang ini, maka kita akan memilih button B. Jadi tinggal klik aja seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan juga di awal disebutkan bahwa kita bisa mengambil batunya lawan. Itu kita menyebutnya nembak ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika kita melakukan pergeseran pada eh, lubang yang punya kita itu bernilai 0 atau kosong, maka kita bisa melakukan penembakan untuk biji punya lawan. Jadi ketika kita melakukan pergeseran, kita kan punya satu, kita geser, satunya kita keep. Selanjutnya kita mengambil atau menembak biji punya lawan. Jadi 1 ditambah 3, jadi nanti kita akan mendapatkan jumlah biji 4. Jadi kan kita punya 17, jadi nanti otomatis kita akan mendapat 17 plus 4 jadi 21. Jadi untuk implementasinya seperti ini, videonya. Sini kita punya 17 jumlahnya. Jadi kita klik, kita lakukan pergeseran 1, jadi 0, jadi kita mendapatkan 3, jadi 21. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk halaman ketika game itu berakhir. Di sini untuk halaman ketika kita menang, ini untuk halaman ketika menangnya. Ada button restart itu untuk kita jika kita ingin mulai kembali gamenya, dia akan dialihkan ke halaman gameplay lagi. Begitu juga dengan halaman untuk game berakhir ketika kita kalah seperti ini, ada button restart juga. Nah, tadi di awal kan kita diminta untuk memilih salah satu agen. Nah, adapun masing-masing agen itu memiliki strategi bermainnya masing-masing. Untuk agen A, itu strategi bermainnya fokus mengumpulkan biji ke lumbung sebanyak mungkin. Nah, untuk nama strateginya itu attacker. Kemudian ada strategi tiebreak-nya, yaitu ambil biji lubang paling jauh. Selanjutnya ada agen B. Dia sama seperti agen A, strategi bermainnya sama seperti agen A. Begitu juga nama strateginya sama, attacker. Yang berbeda adalah pada strategi tiebreak-nya, di mana agen B itu dia mengambil biji lubang yang paling dekat. Selanjutnya ada agen C, fokus mengumpulkan biji ke lumbung sebanyak mungkin sekaligus menyimpan biji di wilayahnya. Nah, untuk agen C ini nama strateginya itu holder, di mana untuk strategi tiebreak-nya dia ambil biji lubang paling jauh. Nah, selanjutnya ada agen D, dia sama strategi bermainnya sama seperti agen C ya. Begitu juga dengan nama strateginya sama, holder. Yang berbeda itu terkait strategi tiebreak-nya, di mana agen D itu ambil biji lubang yang paling dekat. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mengimplementasi game itu ke dalam sebuah website, bagaimana algoritma itu berjalan, bagaimana melakukan stage-nya, bagaimana agen B, agen C, sampai agen D itu menentukan stage-nya, strategi-strateginya. Selanjutnya kita melakukan pengujian. Di mana dalam pengujian ini kita melakukan sebanyak 1000 kali percobaan dengan persentase main pertama untuk player 1 itu sebanyak 48,50%. Kemudian untuk player kedua itu sebanyak 51,50%. Untuk tabel hasil pengujiannya seperti ini. Jadi dia bahwa hasilnya itu mirip-mirip 51,50, 51,50, dan 51,50 seperti itu ya. Nah, itu dia dipengaruhi karena main yang pertama itu yang mana yang main kedua seperti itu. Kemudian beda kalau misalkan agen A melawan agen B dalam skenario apapun, agen A melawan agen B itu dalam skenario apapun, agen A akan selalu menang, yaitu 100%, dan 100% kemenangan gitu ya. Kemudian skenario lain, ketika agen B melawan agen C, maka dalam skenario apapun agen B akan selalu menang. Gitu. Kemudian adapun untuk agen A, persentase kemenangannya selain melawan agen D itu adalah
51,50% ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa strategi A ini akan selalu efektif jika dia main terakhir gitu. Dia akan selalu menang jika dia mainnya terakhir. Sementara agen C dan agen D bisa dilihat 48,50%, 48,50%. Hasilnya dia akan menang jika main yang pertama. Ya walaupun dia pasti ada yang kalah gitu ya. Selanjutnya di sini yang unik ketika agen A melawan agen C, agen A melawan agen C itu mendapat hasil persentase 51,50%. Tapi di sini ada potensi dia itu seri seperti itu. Ketika agen C melawan agen A, agen C tidak akan pernah menang karena di sini ada potensi seri seperti itu. Nah, untuk teman-teman bisa mengakses link bagaimana hasil dari implementasi kami terkait permainan Mancala ini. Ada kami berikan link untuk penontonnya. Nanti langsung menampilkan halaman bagaimana gameplaynya. Atau teman-teman juga bisa melakukan scan QR seperti ini ya. Nanti langsung bisa juga. Ya, oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait implementasi game Mancala ya. Kami akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.